Ini HP siapa nih? Lihat Wak, aku dapat apa dari luar? Itu kan. Coba aku tes foto ya. Setan! Setan? Sumpah Wak, aku nggak bohong. Tadi aku lihat setan di sebelahmu. Mana? Nggak ada. Jangan nakut-nakutin kok ya. Udah malam ini. Tapi tadi beneran aku lihat hantu. Apa jangan-jangan hantu tuh yang punya HP ini ya? Ah, setan! Tunggu, jangan pergi. Itu HP-ku. Semalam aku udah dibunuh sama temanmu. Tadi malam, temanmu yang udah nyewa jasaku buat ngelayanin dia di sini. Kalau ini doang kurang mantep. Mending kamu pakai ini. Tapi waktu aku selesai, tiba-tiba aja, sayang, kamu di mana? Aku dibunuhnya. Lalu dia pun berhubungan dengan mayatku dan merekamnya untuk dijual ke dark web. Sekarang aku bebas mau ngapain. Kemudian jasadku pun dibuang dengan menggunakan koper. Sekarang aku cuma minta kamu buat hentiin dia. Saat ini dia lagi ngegunain jasa temanku buat lakuin hal yang sama. Kalau gitu bentar ya, aku bersih-bersih dulu. Hah, setan! Sayang, kamu kenapa? Ah, pergi kau setan, pergi! Polisi? Menjauh dari dia. Selama ini dia nyewa wanita malam untuk dibunuh. Dan sekarang aku udah manggil polisi buat nangkap dia. Aku sengaja menyuruh pacarku untuk menghamili kakakku. Dia nggak bakal bangun. Kamu bebas mau ngapain aja. Bahkan aku mau tunjukkan mereka. Aduh, perutku sakit. Darah. Entah kenapa hari itu aku hamil. Lalu kehamilanku pun ketahuan oleh ibu. Sekarang kalian ngaku. Siapa yang punya ini? Oh, gak ada yang mau ngaku. Oke, kalau gitu ibu bakal cari tahu sendiri. Dan kalau ibu udah tahu siapa orangnya, siap-siap kalian pergi dari rumah ini. Gisel, maafin kakak. Sebenarnya saya udah tahu kok kak kalau Tespek itu punya kakak. Dan mungkin kakak nggak mau ngaku karena kakak punya alasan tersendiri. Maafin kakak Gisel. Kakak juga nggak tahu kenapa kakak bisa hamil. Sekarang, sebelum ibu pulang, mendingan kakak pergi aja buat sementara waktu. Di dalam ini ada uang 20 juta buat biaya hidup kakak sementara. Makasih banyak ya, Dek. Awalnya, aku merasa terharu karena dibantu oleh adik angkatku. Akan tetapi saat aku minggat, aku pun ditabrak lari hingga meninggal di tempat. Lalu, pada hari itu juga, aku pun kembali hidup ke dunia ini sebagai arwah gentayangan. Dan saat aku masuk ke dalam rumah, aku pun mengetahui alasanku gentayangan. Itu kan koperku. Dasar kakak bodoh. Sekarang aku bakal jadi satu-satunya pewaris harta ini. Dari awal, aku yang udah nuangin obat bius saat dia mau tidur. Lalu waktu tidur, aku sengaja menyuruh pacarku untuk menghamilinya. Lalu, saat dia meninggal, aku sengaja mengikutinya dan menabraknya sampai mati. Sialan! Ternyata selama ini kau semua. Kakak! Gunting batu kertas. Nah, sesuai perjanjian, yang kalah buka baju. Buset, beningnya. Gunting batu kertas. Ih, masa aku kalah terus sih? Cepetan, buka bajunya. Loh, kok ada baju di dalam baju? Kenapa? Kaget ya? Aku kalau pakai baju emang suka double kayak gini. Aku pasti bakal buka semua baju kamu. Gunting batu kertas. Lihat kan? Cepetan, buka tuh baju. Loh, apa-apaan ini? Kok nggak bisa habis? Asal kamu tahu, dari awal aku udah pakai baju 20 lapis. Hah? Sekarang kita lihat. Aku
atau kamu duluan yang bakal telanjang. Aduh, kalau gini terus bisa kalah aku. Gimana? Masih mau lanjut? Kalau menurutku sih mending nyerah aja ya. Terus kasih aku uang 10 jutanya. Mendingan aku kabur aja daripada harus ngasih dia uang. Enak aja. Lanjutlah. Tapi aku toilet dulu. Mau kabur ya? Kok ada polisi? Surprise! Kamu? Awalnya, saya bertugas mengurus kasus jasad anak sekolahan yang ditemukan di pinggir hutan. Kak, tolongin saya, Kak. Lalu, entah kenapa saya bisa melihat arwahnya yang minta tolong. Berkat cerita dari arwah korban, aku jadi tahu motifmu. Pertama, kamu sengaja memberikan uang ke korban supaya mereka mau menerima tantangan darimu. Gimana? Kalau kamu bersedia ikut challenge-nya, Om bakal kasih kamu uang ini. Setelah itu, kamu pun mengajak korban untuk memainkan challenge yang di rumahmu. Aduh Om, boleh nggak udahan aja? Mei malu tahu Om. Mau nyerah? Boleh. Tapi Lalu, setelah mereka melepas pakaiannya, kamu pun menyerang mereka. saatnya unboxing. Setelah memperkaos korban, kamu membunuh mereka dan membuang mayatnya di hutan. Karena itu, aku sengaja nyamar untuk nangkap kamu, supaya nggak ada lagi wanita yang jadi korban kau. Hamili aku kalau kamu mau uang 1 M ini. Mau kan? Hamilin kamu, dapat 1 M. Mau. Jangan takut, mereka ini orang tuaku. Hah? Orang tua kamu hantu? Dari dulu, orang tuaku selalu kepengen nimang cucu. Karena itu, aku pun berniat nyari suami supaya keinginan mereka terkabul. Tapi takdir berkata lain. Pada hari itu juga, mereka meninggal dunia karena kecelakaan. Dan mungkin alasan arwah mereka masih ada di sini karena keinginan mereka belum terkabul. Maka dari itu, aku bayar kamu buat hamilin aku. Sekarang, kamu mau kan hamilin aku? Tunggu, ini mereka nontonin kita. Udah, nikmatin aja. Jangan bergerak, kalian kami tangkap. Polisi! Tunggu, ini saya ditangkap juga. Kamu cuman korban, dan selama ini mereka sengaja bawa lelaki ke sini untuk dijadikan tumbal. Hah? Tumbal? Dari awal kami sudah melihat kalau kamu yang akan menjadi target mereka. Mereka sengaja menawarkan kamu untuk menghamilinya dan memberinya uang dalam jumlah besar supaya kamu mau menerima tawaran. Target sudah bergerak, kami akan ikuti mereka. Terus, hantu-hantu ini? Mereka ini bukan hantu. Mereka berdua ini adalah rekannya. Mereka ini sengaja melakukan modus penipuan ini agar kamu merasa kasihan dan mau mengikuti perintah mereka. Lalu, setelah kamu mengikuti kemauan mereka, kamu akan tidur, lalu dibunuh dan dijadikan tumbal. Seperti ini. Dia ayahku, dan selama ini kami selalu melakukan hal-hal terbalik. Dari kecil, aku selalu diajarin ayah buat ngelakuin hal-hal terbalik, atau yang dinamakan dengan pamali. Syira, berapa kali saya bilang, kalau makan tuh pakai tangan kiri, nak. Seperti nyapu rumah malam-malam, nyanyi di toilet, ataupun semua hal pamali lainnya. Dia bilang, kalau kita ngelakuin hal-hal pamali, kehidupan kita bakal dijaga oleh arwah-arwah. Wah, gede banget rumah kamu. Kok ada sajen di rumahnya ya? Ya, Syira bawa temen nih. Ayah. Apa ayah pergi ya? Memangnya kenapa? Kok kamu takut gitu? Kata ayah kalau aku bawa teman ke rumah, aku harus kasih tau dia. Jadi gimana dong? Kayaknya ayah mau ngasih tahu kamu kalau di rumah ini harus ngelakuin hal-hal pamali. Hah? Pamali? Tapi kan... Udahlah, biarin aja. Nanti juga dia pulang. Yuk masuk. Kok dia makan pakai tangan kiri? Kok
Sira malah nyanyi malam-malam di toilet? Tuana nggak takut pamali apa ya? Sira, kamu kenapa sih dari tadi? Makan pakai tangan kiri, nyanyi malam-malam di toilet. Sekarang siulan sambil sisiran. Kamu nggak takut pamali apa? Ya bagus dong. Emangnya kamu nggak diajarin sama orang tua kamu ya untuk ngelakuin hal-hal pamali? Hah? Ya yuk tidur aja, aku capek. Dan ternyata selama ini ayahku adalah orang sesat. Dia sengaja bersekutu dengan jin dan melakukan semua hal pamali agar keluarga kami diberikan kekayaan, dan bagi orang yang tidak melakukan pamali di rumah ini akan mati sebagai timbalnya.